Materi pelatihan SKKNI nomor 162 tahun 2019. Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 162 tahun 2019. Tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori konstruksi golongan pokok konstruksi gedung pada jabatan kerja ahli elektrikal konstruksi bangunan gedung. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan. Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan ini mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat, standar baku, yang diperlukan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi. Pada pasal 68 undang-undang ini telah diatur klasifikasi dan kualifikasi. Tenaga kerja konstruksi diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait jasa konstruksi, salah satunya bidang elektrikal. Untuk selanjutnya, tenaga kerja konstruksi ini dibagi dalam tiga kualifikasi dalam jabatan, yaitu A. Operator, B. Teknisi atau analis, dan C. Ahli. Kualifikasi dalam jabatan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09 PRTM 2013 bahwa tenaga kerja konstruksi terbagi dalam dua kategori, yaitu tenaga terampil, operator dan teknisi analis, dan tenaga ahli yang terbagi dalam tiga kelompok, yaitu tenaga ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Dalam struktur KKNI tenaga ahli ini menduduki level 7, 8, 9 dengan pendidikan terakhir serendah-rendahnya diploma 3 dengan pengalaman minimal 3 tahun dan lulus uji kompetensi. Pelaksanaan pelatihan untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 10 ayat 2, undang-undang ini menetapkan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. Hal itu diperjelas lagi dengan peraturan pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yaitu 1. Pasal 3, huruf B, yang menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja. 2. Pasal 4 ayat 1, yang menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SNI, standar internasional, dan/atau standar khusus. Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan, dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar, yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, SKNI. Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, KBLI, tahun 2015, usaha ahli elektrikal bidang konstruksi bangunan gedung diatur dalam kodifikasi F yang terdiri atas konstruksi gedung, 41, bangunan sipil, 42, dan bangunan khusus, 43. Jadi,
Apabila telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, seseorang atau sekelompok orang akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut. Dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai dengan standar dan mutu spesifikasi, dan selesai dalam tempo yang ditentukan. Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas, dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing. B. Pengertian 1. Ahli elektrikal bidang konstruksi bangunan gedung adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang instalasi kelistrikan, melaksanakan dan melakukan kaji ulang dan pengawasan serta pemeliharaan. 2. Kompetensi yang harus dimiliki oleh ahli elektrikal bangunan gedung adalah perancangan, 2. Pemasangan, 3. Inspeksi, dan pengujian, tes commissioning, 4. Operasi, pemeliharaan dan perbaikan, V. Manajemen proyek, 6. Manajemen operasi, 7. Keselamatan dan kesehatan kerja dan perlindungan lingkungan, dan 8. Manajemen mutu. C. Penggunaan SKNI. Standar kompetensi diperlukan di bidang pelatihan kerja oleh beberapa lembaga institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan memberikan informasi untuk pengembangan program pelatihan yang meliputi pengembangan kurikulum silabus dan modul, serta evaluasi hasil pelatihan. B. Menjadi acuan pengajuan akreditasi lembaga pelatihan kerja. 2. Untuk dunia usaha, industri dan penggunaan tenaga kerja. A. Membantu dalam rekrutmen. B. Membantu penilaian unjuk kerja. C. Membantu dalam menyusun uraian jabatan. D. Mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha, industri. 3. Untuk institusi penyelenggara sertifikasi kompetensi. A. Sebagai acuan pengembangan skema sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga sertifikasi profesi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. B. Sebagai acuan penilaian dan sertifikasi. D. Komite Standar Kompetensi 1. Komite Standar Kompetensi Sektor Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 342 KPTS DK 2016, tanggal 28 Oktober 2016. Susunan Komite Standar sebagai berikut. Tabel 1. Susunan Komite Standar Kompetensi SKNI Ahli Elektrikal Bidang Konstruksi Bangunan Gedung. Nama jabatan dalam Komite 1. Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ketua. 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wakil Ketua. 3. Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ketua Harian merangkap anggota. 4. Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Wakil Ketua Harian merangkap anggota. 5. Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Wakil Ketua Harian merangkap anggota. 6. Ketua Komite Standarisasi Kompetensi Tenaga Kerja dan Kemampuan Badan Usaha, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional, LPJKN.
Wakil Ketua Harian merangkap anggota. 7. Kepala Subdirektorat Standar dan Materi Kompetensi Jasa Konstruksi, Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Sekretaris merangkap anggota. No nama jabatan dalam komite. Rakyat. 8. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat anggota. 9. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat anggota. 10. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat anggota. 11. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat anggota. 12. Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat anggota. 13. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat anggota. 14. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat anggota. 15. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi dan Penilaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat anggota. 16. Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat anggota. 17. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan anggota. 18. Direktur Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi anggota. 19. Ketua Komite Sertifikasi dan Lisensi, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP, anggota. 20. Beni Jutrisno, Asosiasi Aspal Beton Indonesia, AB, mewakili praktisi anggota. 21. Soe Hartono, Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, HPJ, mewakili praktisi anggota. 22. Biemo W. Soemardi, ITB, mewakili akademisi anggota. No nama jabatan dalam Komite 23. Hedi R. Agah, Politeknik Negeri Jakarta, PNJ, mewakili akademisi anggota. 24. Rektor Universitas Terbuka anggota 25. Ketua Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, INKINDO, anggota. 26. Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi, Gapensi, anggota. 27. Ketua Persatuan Insinyur Indonesia, PI, anggota 28. Ketua Ikatan Arsitek Indonesia, YAI, anggota 29. Ketua Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, HPJ, anggota. 30. Ketua Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia, HATHI, anggota. 2. Tim Perumus Resmi. Susunan tim perumus dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Nomor 15, 2 KPTS Satker KT 2017, tanggal 3 Juli 2017 adalah sebagai berikut. Tabel 2. Susunan tim perumus resmi pada jabatan kerja ahli elektrikal bidang konstruksi bangunan gedung. Nomor, nama institusi instansi jabatan dalam tim 1.
Insinyur Krishna Mohtar, MC, PhD PT Blantikindo Aneka Ketua Tim Leader. 2. Insinyur Nur Majmud PT Blantikindo Aneka Tenaga Ahli Jabatan Kerja Ahli Elektrikal. 3. Insinyur Rahmiyanita, MT PT Blantikindo Aneka Tenaga Ahli Jabatan Kerja Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi. 3. Peserta Fokus Group Discussion Tabel 3. Peserta Fokus Group Discussion resmi pada Jabatan Kerja Ahli Elektrikal Bidang Konstruksi Bangunan Gedung. Nomor, nama institusi instansi jabatan dalam tim 1. Dr. Drs. Tosin Alamsyah, ST, MT. Politeknik Negeri Jakarta narasumber. 2. M. Syukur Siregar PT LSK Haterdis narasumber 3. Dityo Pramono Astekindo narasumber 4. Insinyur Drs. Desi Supriyan, MM Politeknik Negeri Jakarta narasumber. 5. Fatahullah PI narasumber 6. Indra Budiarsana Subdit Penerapan Kemen PUPR narasumber. 7. Asdi Suwardi LSP Abi narasumber 8. Agus Triwandoyo Ditjen Ketenagalistrikan narasumber. 9. Imam Siswanto Ditjen Ketenagalistrikan narasumber. 10. Siti Afrida Kemen PUPR Tim Teknis. 4. Peserta Workshop Tabel 4. Peserta workshop resmi pada Jabatan Kerja Ahli Elektrikal Bidang Konstruksi Bangunan Gedung. Nomor, nama institusi instansi jabatan dalam tim 1. Sutoyo Hutagalung PT Skim narasumber 2. Dityo Pramono Astekindo narasumber 3. Dr. Drs. Tosin Alamsyah, ST, MT. Politeknik Negeri Jakarta narasumber. 4. Sri Hastuti BKPK narasumber. Nomor, nama institusi instansi jabatan dalam tim. 5. Krisna Adi Himawan BKPK narasumber 6. Rizka Miraza BKPK narasumber 7. Taki Arraihan BKPK narasumber 8. Insinyur Drs. Desi Supriyan, MM Politeknik Negeri Jakarta narasumber. 5. Peserta Prakonvensi Tabel 5. Peserta prakonvensi resmi pada Jabatan Kerja Ahli Elektrikal Bidang Konstruksi Bangunan Gedung. Nomor, nama institusi instansi jabatan dalam tim 1. Ferry Charlie Pakar narasumber 2. Kamiluddin narasumber 3. Fajar Arifin PT Pembangunan Perumahan Persero TBK narasumber. 4. Dwi Yulianto PT Pembangunan Perumahan Persero TBK narasumber. 5. Garwono Winardi Aklinas narasumber 6. M. Syukur Siregar LSP PT Hartekdis narasumber 7. Dr. Drs. Tosin Alamsyah, ST, MT. Politeknik Negeri Jakarta narasumber. 8. Sri Hastuti BKPK narasumber 9. Krisna Adi Himawan BKPK narasumber 10. Rizka Miraza BKPK narasumber 11. Taki Arraihan BKPK narasumber 12. Sudirman Ditjen Cipta Karya narasumber 13. Robi Adriadinata, AKMD Subdit Standar Kompetensi narasumber. 6. Peserta Konvensi Tabel 6. Peserta konvensi resmi pada Jabatan Kerja Ahli Elektrikal Bidang Konstruksi Bangunan Gedung. Nomor, nama institusi instansi jabatan dalam tim. 1. Futuri Mestari LPJKN narasumber 2. Kamiluddin PT Hutama Karya narasumber 3. Fajar Arifin PT
Pembangunan Perumahan, Persero, Tbk. Narasumber 4. Dwi Yulianto PT. Pembangunan Perumahan, Persero, Tbk. Narasumber 5. Garwono Winardi Aklinas. Narasumber 6. M. Syukur Siregar LSP PT Hartekdis. Narasumber 7. Dr. Drs. Tosin Alamsyah, ST, MT. Politeknik Negeri Jakarta. Narasumber 8. Andi Budimana W. Akli. Narasumber 9. Ebah Suhaebah Badan Bahasa Kemendikbud. Narasumber 10. Syamsul Bahri HPT LSKH. Narasumber 11. Ardison PT Brantas Abipraya. Narasumber 12. Ujang Syarifuddin Askomelin. Narasumber 13. Hardi Mariadi HPT Adi Persada Gedung. Narasumber 14. Sutoyo Hutagalung PT Sertifikasi Kompetensi Mandiri. Narasumber 15. Akwarsis Pramono LPJKN. Narasumber 16. Budi Harto LPJKN. Narasumber 17. Adriana P. Narasumber 7. Tim verifikasi. Susunan tim verifikasi dibentuk berdasarkan surat keputusan pejabat pembuat komitmen standar dan materi kompetensi, Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 15, 1, KPTS, Satker, KT 2017, tanggal 3 Juli 2017. Susunan tim verifikasi sebagai berikut. Tabel 7. Susunan tim verifikasi resmi pada jabatan kerja ahli elektrikal bidang konstruksi bangunan gedung. Nomor. Nama jabatan 1. Dani Da Vinci, ST, MT. Ketua tim 2. Roni Andriandi, ST, MT. Verifikator standar kompetensi 3. Yanuar Moonlight, ST, M. Tek verifikator standar kompetensi 4. Masayu Dian Rohmanti, ST, MSDA verifikator standar kompetensi 5. Okti Wulandari, SST, verifikator standar kompetensi 6. Robi Adriandinata, MD verifikator standar kompetensi 7. Mona Nabilah, ST, verifikator standar kompetensi 8. Tim teknis resmi. Susunan tim teknis dibentuk berdasarkan surat keputusan pejabat pembuat komitmen standar dan materi kompetensi, Satuan Kerja Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi 15, KPTS, Satker, KT 2017, tanggal 3 Juli 2017. Susunan tim teknis sebagai berikut. Tabel 8. Susunan tim teknis resmi pada jabatan kerja ahli elektrikal bidang konstruksi bangunan gedung. Nomor. Nama jabatan. 1. Insinyur Obergultom, MT penanggung jawab. 2. Afriandi Pohan, ST, MT. Ketua 3. Rivelino, S, Kom, MT. Sekretaris 4. Evi Fauziah, ST, MSDA anggota 5. Sri Hastuti anggota 6. Sofyanuddin, S, Kom anggota 7. Indra Budiarsana, S, Kom anggota 8. DRS Gunawan anggota. Bab 2 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. A. Pemetaan kompetensi. Tujuan utama fungsi kunci fungsi utama fungsi dasar. Menyiapkan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik pada gedung dan bangunan lainnya sesuai dengan persyaratan. Membangun instalasi listrik dan sumber tenaga listrik pada gedung dan bangunan lainnya sesuai dengan persyaratan. Merencanakan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait.
Merancang instalasi listrik dan sumber tenaga listrik pada bangunan gedung. Membuat dokumen teknis. Melakukan kaji ulang rancangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik pada bangunan gedung. Tujuan utama fungsi kunci fungsi utama fungsi dasar. Melaksanakan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. Melakukan persiapan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. Mengelola pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. Mengawasi pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. Membuat pedoman teknis operasi dan pemeliharaan, dan laporan pekerjaan. Membuat pedoman teknis untuk operasi dan pemeliharaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. Membuat laporan pekerjaan. Mengadopsi dari SKNI M 71100201 nomor 97 tahun 2015 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori jasa profesional ilmiah dan teknis golongan pokok jasa arsitektur dan teknik sipil analisis dan uji teknis pada jabatan kerja ahli perencanaan pengaman pantai. B. Daftar unit kompetensi. No. Kode unit judul unit kompetensi 1 F 41 AEG 000011 merancang instalasi listrik dan sumber tenaga listrik pada bangunan gedung. 2 F 41 AEG 000021 membuat dokumen teknis pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. 3 F 41 AEG 000031 melakukan kaji ulang rancangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik pada bangunan gedung. 4 F 41 AEG 000041 melakukan persiapan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. 5 F 41 AEG 000051 mengelola pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. 6 F 41 AEG 000061 mengawasi pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. 7 F 41 AEG 000071 membuat pedoman teknis untuk operasi dan pemeliharaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. 8 F 41 AEG 000081 membuat laporan hasil pekerjaan. C. Uraian unit kompetensi. Kode unit F 41 AEG 000011 judul unit, merancang instalasi listrik dan sumber tenaga listrik pada bangunan gedung. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan persiapan. Perancangan instalasi listrik, membuat layout instalasi listrik dan sumber tenaga listrik pada bangunan gedung, membuat laporan hasil pekerjaan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Melakukan persiapan perancangan instalasi listrik. 1. Denah bangunan gedung diidentifikasi sesuai dengan usulan yang telah ditetapkan. 1. Data teknis dan parameter rancangan instalasi kelistrikan diidentifikasi sesuai dengan usulan yang dibutuhkan. 1.
3 peraturan dan standar perancangan instalasi listrik pada bangunan gedung diidentifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Membuat layout instalasi listrik dan sumber tenaga listrik pada bangunan gedung. 2. 1. Draft layout instalasi listrik dibuat berdasarkan data teknis dan parameter rancangan. 2. Fasilitas kelistrikan lainnya ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Penempatan sumber tenaga listrik ditentukan sesuai dengan usulan yang disepakati. 2. Draft layout instalasi listrik dievaluasi kembali setelah dikonsultasikan kepada atasan. 2. Gambar rancangan sistem instalasi listrik dan sumber tenaga listrik dibuat sesuai dengan standar. 2. Kebutuhan daya listrik dan sumber tenaga listrik dihitung berdasarkan gambar rancangan yang telah ditetapkan. 3. Membuat laporan hasil pekerjaan. 3. 1. Format laporan hasil pekerjaan diidentifikasi sesuai dengan format. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. Standar yang telah disepakati ditetapkan. 3. Data hasil kegiatan perancangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik diperiksa kelengkapannya. 3. Laporan hasil pekerjaan perancangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik disusun sesuai dengan format yang ditetapkan. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja mandiri. 1. 2 unit kompetensi ini berlaku untuk merancang instalasi listrik dan sumber tenaga listrik pada bangunan gedung. 1. Data teknis dan parameter kelistrikan terdiri atas spesifikasi bahan material dan data layout bangunan. 1. 4 sumber tenaga listrik PLN, tenaga cadangan diesel serta bersumber dari renewable energy. 1. 5 rancangan sistem instalasi listrik dan sumber tenaga listrik, diantaranya 1. 5 1 peralatan dan sistem kelistrikan, 1. 5 2 instalasi peralatan elektrikal dan lengkapan sistem pengawatan pemipaan yang terkait, 1. 5 3 sistem pencahayaan, 1. 5 4 merancang dan mengembangkan modifikasi perlengkapan yang diproteksi terhadap ledakan, 1. 5 menentukan klasifikasi kawasan yang berbahaya, 1. 5 6 merancang instalasi kelistrikan dalam kawasan yang berbahaya, 1. 5 7 merancang sistem kelistrikan yang diproteksi terhadap ledakan. 1. 5 8 merancang sistem energi terbarukan, dan 1. 5 9 merencanakan instalasi peralatan dan sistem energi terbarukan. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2. 1 peralatan. 2. 1 alat komunikasi. 2. 1 2 alat pengolah data. 2. 1 3 alat perekam gambar. 2. 1 4 alat pencetak. 2. 2 perlengkapan. 2. 1 alat tulis kantor KTK. 2 layout dan denah bangunan gedung. 2 3 peta impedansi hubung singkat sistem yang diperlukan. 3. Peraturan yang diperlukan. 3. 1 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P40 MP 1990 tentang instalasi ketenaga listrikan. 3. 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 008 Tahun 2007 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 040225/2000 AMDEL 2006 mengenai amandemen 1 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 PUIL 2011 sebagai standar wajib. 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. 3 4 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 207/30 MEM 2003 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 19
6659/2002 mengenai tanda keselamatan pemanfaat listrik sebagai standar wajib. 4. Norma dan standar 4.1 norma, tidak ada. 4.2 standar 4.2.1 Standar Nasional Indonesia, SNI, Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011, PUIL 2011, SNI 040225/2000 Badan Standarisasi Nasional. 4.2.2 Standar Nasional Indonesia, SNI, Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011, PUIL 2011, Amandemen 1, YC 60364552209 MOD, SNI 0225-2 AMD 20130 Badan Standarisasi Nasional. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merancang instalasi listrik dan sumber tenaga listrik pada bangunan gedung. 1. Penilaian asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu. 1. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktik, simulasi, dan portofolio di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi, tidak ada. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Instalasi listrik 3. 1. 2. Kode atau simbol, IC. 3. 1. 3. Peraturan dan standar perancangan instalasi listrik pada bangunan gedung. 3. 1. 4 jenis-jenis data pendukung untuk merancang instalasi listrik 3. 1. 5 prosedur perancangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik 3. 1. 6 perhitungan kebutuhan daya instalasi listrik dan sumber tenaga listrik 3. 1. 7 prosedur menggambar sistem instalasi listrik dan sumber tenaga listrik 3. 1. 8 prosedur pembuatan laporan perancangan sistem instalasi listrik dan sumber tenaga listrik 3. 2 keterampilan 3. 2. 1 mengoperasikan program komputer, CID. 3. 2. Membaca gambar kelistrikan 3. 2. 3 menggambar instalasi kelistrikan 3. 2. 4 menghitung rencana anggaran biaya 3. 2. 5 menghitung kebutuhan daya listrik 3. 2. 6 menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan penyusunan dokumen kaji ulang 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1 teliti dalam menghitung kebutuhan daya instalasi listrik dan sumber tenaga listrik 4. 2 cermat dalam membuat layout rancangan instalasi listrik 1. 3 fasa 4. 3 teliti dalam menggambar instalasi listrik 4. 4 cermat dalam menyusun laporan hasil perancangan 5. Aspek kritis 5. 1 kecermatan dalam menggambar rancangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik sesuai standar. Kode unit F41AEG000021 judul unit, membuat dokumen teknis pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. Deskripsi unit. Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk membuat menyiapkan data untuk penyusunan dokumen teknis, menyusun rencana kerja dan syarat-syarat,
menghitung rencana anggaran biaya pekerjaan, dan menyusun dokumen. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menyiapkan data untuk penyusunan dokumen teknis. 1. Gambar rancangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik diinventarisasi untuk menyusun rencana anggaran biaya. 1. 2. Gambar rancangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik diperiksa kelengkapannya. 1. 3. Berita acara dan dokumen lain yang terkait dengan penyusunan dokumen teknis diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 2. Menyusun rencana kerja dan syarat-syarat (RKS). 2. 1. Format penyusunan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 2. Persyaratan umum, standar mutu, peraturan dan prosedur pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 2. 3. Spesifikasi teknis pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik ditentukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan gambar perencanaan. 2. 4. Proses komisioning tes ditentukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2. 5. Dokumen rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 3. Menghitung rencana anggaran biaya pekerjaan. 3. 1. Spesifikasi teknis dan gambar rancangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik diidentifikasi sebagai dasar. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. Perhitungan RAB. 3. 2. Daftar harga satuan pekerjaan dari institusi yang berwenang disiapkan sebagai dasar perhitungan RAB. 3. Volume pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik dihitung dengan cermat berdasarkan gambar perencanaan. 3. 4. Rancangan anggaran biaya (RAB) pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik dihitung dengan cermat sesuai dengan prosedur. 3. 5. Hasil perhitungan rancangan anggaran biaya (RAB) pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik dievaluasi dan disimulasikan sesuai dengan standar besaran yang telah ditentukan sebelum direkomendasi. 3. 6. Dokumen hasil rancangan dan perhitungan rancangan anggaran biaya (RAB) disusun sebagai panduan untuk membuat dokumen teknis, gambar dan spesifikasi perancangan instalasi bangunan gedung. 4. Menyusun dokumen. 4. 1. Format penulisan dokumen teknis diidentifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 4. 2. Data pendukung dokumen teknis disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 4. 3. Draft dokumen teknis disusun sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 4. Draft dokumen teknis diperiksa kembali untuk menghindari terjadinya salah penafsiran. 4. 5. Draft dokumen teknis dikonsultasikan kepada pihak yang berkompeten untuk disahkan menjadi dokumen teknis. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. 1. Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja mandiri. 1. 2. Unit kompetensi ini berlaku untuk membuat dokumen teknis. 1. 3. Gambar rancangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik. 1. 4. Standar mutu, peraturan, dan prosedur pekerjaan merupakan acuan tertulis dalam RKS sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan. 1. 5. Spesifikasi teknis adalah standar mutu dari material dan prosedur yang digunakan pada instalasi listrik. 1. 6. Gambar rancangan merupakan gambar perencanaan yang sudah disahkan dan digunakan sebagai dasar perhitungan RAB. 2.
peralatan dan perlengkapan 2, 1 peralatan 2, 1, 1 alat pengolah data 2, 1, 2 alat pencetak data 2, 1, 3 alat komunikasi 2, 1, 4 alat hitung 2, 2 perlengkapan 2, 2, 1 gambar rancangan instalasi listrik 2, 2, 2 alat tulis kantor, TTK, 2, 2, 3 dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan kelistrikan 2, 2, 4 dokumen harga perkiraan sendiri, HPS. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P40 MP 1990 tentang instalasi ketenagalistrikan 3. 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 008 Tahun 2007 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 040225/2000 AMDEL 2006 mengenai amandemen 1 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 PUIL 2011 sebagai standar wajib 3. 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik 3. 4 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 207/30 MEM 2003 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 196659/2002 mengenai tanda keselamatan pemanfaat listrik sebagai standar wajib 4. Norma dan standar 4. 1 norma, tidak ada. 4. 2 Standar 4. 2. 1 Standar Nasional Indonesia, SNI, Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011, PUIL 2011, SNI 040225/2000 Badan Standarisasi Nasional. 4. 2. 2 Prosedur Operasi Standar, POS, tentang tata cara penyusunan dokumen. Teknis 4, 2, 3 dokumen harga perkiraan sendiri, HPS, komponen bahan kelistrikan. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat dokumen teknis pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. 1. 2 Penilaian asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu. 1. 3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktik, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi. 2. Persyaratan kompetensi tidak ada. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. 1 Gambar instalasi listrik 3. 1. 2 Spesifikasi teknis pada instalasi listrik 3. 1. 3 Proses commissioning test 3. 1. 4 Peraturan dan standar perancangan instalasi listrik pada bangunan gedung 3. 1. 5 Prosedur perancangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik 3. 1. 6 Perhitungan kebutuhan daya instalasi listrik dan sumber tenaga listrik 3. 1. 7 Prosedur pembuatan laporan perancangan sistem instalasi listrik dan sumber tenaga listrik 3. 2 Keterampilan 3. 2. 1 Mengoperasikan komputer 3. 2. 2 Menghitung volume pekerjaan 3. 2. 3 Menghitung rencana anggaran biaya pekerjaan 3. 2. 4 Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan penyusunan dokumen teknis.
4. Sikap kerja yang diperlukan. 4.1. Teliti dalam menyusun data dan harga material untuk disusun rencana anggaran biaya. 4.2. Cermat dalam membuat gambar rancangan instalasi kelistrikan. 4.3. Teliti dalam menentukan volume pekerjaan. 5. Aspek kritis. 5.1. Kecermatan dan ketelitian dalam menentukan spesifikasi teknis pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik. 5.2. Kecermatan dan ketelitian dalam menghitung rencana anggaran biaya. RAB, pekerjaan kode unit, F41ALG000031 judul unit. Melakukan kaji ulang rancangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik pada bangunan gedung. Deskripsi unit. Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyiapkan data untuk penyusunan kaji ulang, membuat layout kaji ulang, menghitung rencana anggaran biaya hasil kaji ulang, menghitung kebutuhan daya listrik, dan membuat laporan hasil pekerjaan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja 1. Menyiapkan data untuk penyusunan kaji ulang. 1. Denah bangunan gedung dan gambar rancangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik diidentifikasi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 1. Dokumen usulan dan data teknis dan parameter rancangan instalasi kelistrikan untuk kaji ulang diidentifikasi sesuai dengan peraturan. 1. Peraturan dan standar yang relevan diidentifikasi sesuai dengan kaji ulang yang akan dilakukan. 2. Membuat layout kaji ulang. 2. Draft layout dibuat berdasarkan dokumen teknis kaji ulang dan pekerjaan yang disepakati. 2. Draft layout hasil kaji ulang instalasi listrik dievaluasi kembali dan dikonsultasikan kepada atasan. 2. Draft rancangan hasil kaji ulang instalasi listrik dan sumber tenaga listrik dibuat setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. 3. Menghitung rencana anggaran biaya hasil kaji ulang. 3. Spesifikasi teknis dan gambar rancangan hasil kaji ulang diidentifikasi sebagai dasar perhitungan RAB. 3. Daftar harga satuan pekerjaan disiapkan sebagai dasar perhitungan RAB. 3. Volume pekerjaan dihitung kembali berdasarkan gambar perencanaan kaji ulang. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 3. Rancangan anggaran biaya, RAB, pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik dihitung kembali sesuai dengan prosedur. 3. Hasil perhitungan rancangan anggaran biaya, RAB, kaji ulang dievaluasi dan disimulasikan sesuai dengan standar besaran yang telah ditentukan. 3. Dokumen hasil rancangan dan perhitungan disusun sebagai panduan untuk membuat dokumen teknis, gambar dan spesifikasi perancangan instalasi bangunan gedung hasil kaji ulang. 4. Menghitung kebutuhan daya listrik. 4. Spesifikasi instalasi berdasarkan layout hasil kaji ulang diidentifikasi berdasarkan data teknis yang dikumpulkan. 4. Kebutuhan daya listrik dianalisis sesuai dengan metode yang berlaku. 4. Dokumen kebutuhan daya diidentifikasi sebagai data masukan untuk membuat dokumen teknis, gambar dan spesifikasi perancangan instalasi bangunan gedung. 4. Gambar rancangan instalasi dibuat sesuai dengan standar. 5. Membuat laporan hasil pekerjaan. 5. Format laporan hasil pekerjaan diidentifikasi sesuai dengan pedoman penyusunan laporan. 5. Data hasil kegiatan perancangan hasil kaji ulang diperiksa kelengkapannya. 5. Laporan hasil pekerjaan perancangan hasil kaji ulang disusun sesuai dengan format yang ditetapkan. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. 1. Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja mandiri.
1. Dua unit kompetensi ini berlaku untuk kegiatan perancangan kaji ulang instalasi listrik yang dimulai dengan dokumen kaji ulang yang diusulkan. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. 1. Alat pengolah data 2. 1. 2. Alat pencetak data 2. 1. 3. Alat komunikasi 2. 1. 4. Alat hitung 2. 2. Perlengkapan 2. 2. 1. Alat tulis kantor, ATK. 2. 2. 2. Dokumen kaji ulang yang disusulkan 2. 2. 3. Dokumen spesifikasi teknis komponen, peralatan kelistrikan 2. 2. 4. Dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan kelistrikan 2. 2. 5. Dokumen harga perkiraan sendiri, HPS. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik 3. 2. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P40 MP 1990 tentang instalasi ketenagalistrikan 3. 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 207/30 MEM 2003 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia 196659/2002 mengenai tanda keselamatan pemanfaat listrik sebagai standar wajib. 4. Norma dan standar 4. 1. Norma, tidak ada. 4. 2. Standar 4. 2. 1. Standar Nasional Indonesia, SNI, Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011, PUIL 2011, SNI 040225/2000 Badan Standarisasi Nasional. Panduan Penilaian 1. Konteks penilaian. Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan kaji ulang rancangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik pada bangunan gedung. 1. 2. Penilaian asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu. 1. 3. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktik, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUP. 2. Persyaratan kompetensi, tidak ada. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. 1. Gambar instalasi listrik 3. 1. 2. Kode atau simbol, IC 3. 1. 3. Peraturan dan standar perancangan instalasi listrik pada bangunan gedung 3. 1. 4. Prosedur perancangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik 3. 1. 5. Perhitungan kebutuhan daya instalasi listrik dan sumber tenaga listrik 3. 1. 6. Prosedur pembuatan laporan perancangan sistem instalasi listrik dan sumber tenaga listrik. 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Mengoperasikan program komputer, CID. 3. 2. 2. Menggambar instalasi kelistrikan 3. 2. 3. Menghitung rencana anggaran biaya 3. 2. 4. Menghitung kebutuhan daya listrik 3. 2. 5. Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan penyusunan dokumen kaji ulang. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4. 1. Teliti dalam menyusun data dan harga material untuk disusun rencana anggaran biaya 4. 2. Cermat dalam membuat gambar rancangan instalasi kelistrikan 4. 3. Teliti dalam menentukan volume pekerjaan. 5.
Aspek kritis 5. 1. Kecermatan dalam membuat draft rancangan hasil kaji ulang instalasi listrik dan sumber tenaga listrik. Kode unit F41AG000041 judul unit, melakukan persiapan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk menyusun program pelaksanaan. Keselamatan dan kesehatan kerja, K3, dan lingkungan. Menghitung kebutuhan sumber daya, dan membuat rencana kerja. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Menyusun program pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan, K3 liter. 1. 2. Potensi bahaya, risiko kecelakaan dan kesehatan kerja, dan pencemaran lingkungan diidentifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pedoman pemakaian peralatan K3 disiapkan untuk seluruh pekerja. 1. 3. Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, K3, dan pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K, disiapkan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan. 1. 4. Program untuk mengatasi kemungkinan terjadinya bahaya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta pencemaran lingkungan dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku. 1. 5. Prosedur penanganan limbah dibuat sesuai dengan ketentuan. 2. Menghitung kebutuhan sumber daya 1. Gambar kerja, shop drawing, dan spesifikasi teknis diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 2. Jenis material yang akan digunakan pada instalasi listrik dianalisis berdasarkan gambar kerja dan spesifikasi teknis. 2. Daftar komponen kelistrikan yang dibutuhkan diidentifikasi sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis. 2. Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan pada pekerjaan instalasi listrik disiapkan sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 2. Volume pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik dihitung secara cermat berdasarkan gambar kerja. 2. Jumlah tenaga kerja dihitung secara cermat berdasarkan jenis pekerjaan dan kualifikasinya. 2. Jumlah volume material dan komponen kelistrikan yang dibutuhkan pada pekerjaan instalasi listrik dihitung secara cermat berdasarkan gambar rancangan. 3. Membuat rencana kerja 1. Durasi waktu pelaksanaan pekerjaan disusun dan dianalisis berdasarkan sumber daya, jenis pekerjaan dan tingkat kesulitan pekerjaan. 3. Jadwal pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik serta komisioning tes disusun mengacu pada jadwal induk proyek. 3. Rencana kerja pelaksanaan pekerjaan dikomunikasikan kepada pihak terkait. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja mandiri dan atau kelompok. 1. 2 unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan persiapan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. 1. 3 peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, K3, terdiri atas alat pelindung diri, APD, dan alat pengaman kerja, APK. 2. Peralatan dan perlengkapan 1 peralatan 1 peralatan K3 2 alat pengolah data 3 alat komunikasi 4 alat perekam gambar 5 alat pencetak data 6 alat hitung 2 perlengkapan 1 alat tulis kantor, TTK, 2
2. Peta lokasi bangunan gedung yang akan dipasang instalasi listrik. 2. 3. Gambar kerja, shop drawing. 2. 4. Dokumen yang berkaitan dengan metode pemasangan instalasi listrik. 3. Peraturan yang diperlukan. 3. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya. Pasal 2 tentang ruang lingkup dan Pasal 3 tentang syarat-syarat keselamatan kerja. 3. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. 3. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P40 MP 1990 tentang instalasi ketenagalistrikan. 4. Norma dan standar. 4. 1. Norma, tidak ada. 4. 2. Standar. 4. 2. 1. Standar Nasional Indonesia, SNI, Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011, PUIL 2011, SNI 040225 2000 Badan Standarisasi Nasional. Panduan Penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan persiapan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. 1. 2. Penilaian asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu. 1. 3. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktik, simulasi, dan portofolio di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi, tidak ada. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3. 1. Pengetahuan. 3. 1. Prosedur penerapan K3. 3. 1. 2. Prosedur koordinasi pembuatan rencana jadwal pemasangan instalasi listrik beserta kelengkapannya. 3. 1. 3. Jenis-jenis komponen, material yang dipakai dalam instalasi listrik beserta kelengkapannya. 3. 1. 4. Pengoperasian alat ukur tester yang digunakan pada mengecek instalasi listrik beserta kelengkapannya. 3. 1. 5. Metode survei lapangan yang diperlukan untuk instalasi listrik beserta kelengkapannya. Pengukuran tahanan bumi, grounding. 3. 2. Keterampilan. 3. 2. 1. Mengoperasikan program komputer. 3. 2. Menganalisis potensi bahaya, risiko kecelakaan kerja. 3. 2. Menghitung kebutuhan sumber daya. 3. 2. 4. Membuat rencana kerja. 3. 2. 5. Memeriksa instalasi listrik dan kelengkapannya menggunakan alat ukur. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4. 1. Teliti dalam menghitung jumlah tenaga kerja yang diperlukan serta waktu pelaksanaan setiap pekerjaan. 4. 2. Cermat dalam menyusun jadwal rencana kerja. 4. 3. Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan. 4. 4. Teliti dalam melaksanakan pengukuran dan pencatatan data hasil survei lapangan. 4. 5. Cermat dalam mengidentifikasi dan memilih metode analisis data. 4. 6. Teliti dalam melakukan analisis dan evaluasi data. 5. Aspek kritis. 5. 1. Kecermatan dalam mengidentifikasi gambar kerja, shop drawing, dan spesifikasi teknis. Kode unit F 41 AEG 000051. Judul unit, mengelola pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan,
keterampilan, dan sikap kerja untuk mempersiapkan pekerjaan. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, memeriksa hasil pekerjaan teknisi operator pelaksana, melakukan commissioning test, dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Mempersiapkan pekerjaan 1. Prosedur pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik disusun sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 1. 2. Gambar rancangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik disiapkan untuk diserahkan pada personel yang berwenang. 1. 3. Alat kerja, material, K3 dan alat bantu yang dibutuhkan disiapkan sesuai dengan persyaratan spesifikasi peralatan yang berlaku. 1. 4. Alat kerja, material, K3 dan alat bantu yang dibutuhkan diperiksa untuk memastikan dalam kondisi layak pakai dan aman. 1. 5. Personel tenaga kerja yang kompeten disiapkan sesuai dengan bidang pekerjaannya. 2. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan 2. 1. Instruksi pelaksanaan pekerjaan dijelaskan secara rinci kepada pelaksana lapangan dan teknisi dengan memperhatikan prosedur K3. 2. Pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik diawasi secara ketat agar tidak terjadi kerusakan atau distorsi terhadap lingkungan sekitar atau fungsi peralatan lain. 2. 3. Kejadian atau keadaan yang tidak terduga ditanggapi sesuai dengan elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. Prosedur yang ditetapkan. 2. 4. Pemeriksaan kualitas pekerjaan selama proses pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. 3. Memeriksa hasil pekerjaan teknisi operator pelaksana 3. 1. Pemeriksaan akhir dilakukan untuk meyakinkan bahwa pemasangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik sesuai dengan persyaratan. 3. 2. Penyimpangan yang berkaitan dengan kondisi lapangan ataupun hal lainnya diperiksa kesesuaiannya terhadap spesifikasi teknis dan gambar kerja. 3. Penyimpangan yang terjadi ditetapkan alternatif pemecahannya sesuai dengan prosedur yang berlaku. 3. 4. Alternatif yang dipilih diterapkan sesuai dengan persyaratan. 3. 5. Berita acara hasil pekerjaan dan pemeriksaan instalasi listrik dibuat sesuai dengan prosedur dan format yang berlaku. 3. 6. Perubahan pekerjaan perakitan instalasi listrik dilakukan atas persetujuan semua pihak yang terkait. 3. 7. Berita acara perubahan pekerjaan dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang berlaku. 3. 8. Gambar purna laksana, as-built drawing, dibuat sesuai dengan kondisi real di lapangan. 3. 9. Hasil pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik didokumentasikan sebagai bahan untuk penyusunan laporan. 4. Melakukan commissioning test. 4. 1. Gambar kerja, peralatan utama dan pendukung disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 4. 2. Prosedur commissioning test diperiksa terhadap persyaratan. 4. 3. Surat pengajuan untuk melakukan commissioning test dibuat sesuai dengan format yang berlaku. 4. Commissioning test dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan elemen kompetensi kriteria unjuk kerja disaksikan oleh pihak terkait. 4. 5. Gagal fungsi yang terjadi pada saat commissioning test dicatat pada form yang telah disiapkan untuk ditindaklanjuti. 4. 6. Berita acara pelaksanaan tes commissioning dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 5. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. 5. 1. Data untuk penyusunan laporan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. 5. 2. Berita cara perubahan pekerjaan, commissioning test dan gambar purna laksana, as-built drawing, diperiksa secara cermat untuk menghindari terjadinya kesalahan.
5. 3. Laporan hasil pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik disusun sesuai dengan prosedur dan format yang telah ditetapkan. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja mandiri dan atau kelompok. 1. 2 unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan pekerjaan dan pemasangan instalasi dan sumber tenaga listrik, serta pembuatan laporan. 1. 3 Commissioning test terdiri atas commissioning test peralatan dan sirkuit sistem terkait. 1. 4 Pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik, di antaranya 1. 4. 1 Memasang sistem perpipaan dan saluran, sparing. 1. 4. 2 Memasang dan menyambung sistem pengawatan. 1. 4. 3 Memasang peralatan listrik dan elektronik. 1. 4. 4 Memasang perlengkapan dan sistem pengawatan daerah berbahaya. Dan 1. 4. 5 Memasang fasilitas pada instalasi listrik. 1. 5 Gagal fungsi, tidak berfungsinya suatu sistem atau sirkuit. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1 Peralatan 2. 1. 1 Alat pelindung diri, APD. 2. 1. 2 Alat pengaman kerja, APK. 2. 1. 3 Peralatan utama dan pendukung kelistrikan 2. 1. 4 Alat komunikasi 2. 1. 5 Alat perekam gambar 2. 1. 6 Peralatan test meter di lapangan 2. 2 Perlengkapan 2. 2. 1 Alat tulis kantor, TTK. 2. 2 Gambar kerja, shop drawing. 2. 3 Instruksi kerja 2. 2. 4 Daftar simak pemeriksaan pekerjaan 2. 5 Peta lokasi bangunan gedung yang akan dipasang. Instalasi listrik dan peralatan lainnya 2. 6 Dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan dan pemasangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik, serta pembuatan laporan. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, beserta peraturan pelaksanaannya. Pasal 2 tentang ruang lingkup dan Pasal 3 tentang syarat-syarat keselamatan kerja 3. 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik 3. 3 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P 40 MP 1990 tentang instalasi ketenaga listrikan. 4. Norma dan standar 4. 1 Norma, tidak ada. 4. 2 Standar 4. 2. 1 Standar Nasional Indonesia, SNI, Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011, PUIL 2011, SNI 040225-2000 Badan Standarisasi Nasional. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengelola pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan. 1. 2 Penilaian asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu. 1. 3 Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktik, simulasi, dan portofolio di tempat uji kompetensi, TUP. 2 Persyaratan kompetensi, tidak ada. 3
Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3.1 Pengetahuan 3.1 Prosedur koordinasi pembuatan rencana jadwal kerja melaksanakan pengawasan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan 3.1 2 Pemasangan komponen, peralatan dan sistem peralatan otomasi. 3.1 Prosedur commissioning test untuk pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan 3.1 4 Pembuatan laporan pelaksanaan pekerjaan 3.2 Keterampilan 3.2 1 Mengoperasikan peralatan pengukuran 3.2 2 Mengoperasikan komponen peralatan sistem otomasi yang terpasang. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4.1 Cermat dalam memonitor dan mengevaluasi jadwal rencana kerja pengawasan pekerjaan 4.2 Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan 4.3 Teliti dalam melaksanakan pengukuran dan pencatatan data hasil commissioning test 4.4 Teliti dalam melakukan analisis dan evaluasi data. 5. Aspek kritis 5.1 Kecermatan dalam menjelaskan instruksi kerja pelaksanaan pekerjaan kepada pelaksana lapangan dan teknisi dengan memperhatikan prosedur K352 Kecermatan dalam melaksanakan commissioning test sesuai dengan prosedur. Kode unit F41 list 400.006.1 Judul unit mengawasi pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melaksanakan persiapan pengawasan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik, melaksanakan pengawasan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik, memeriksa hasil pekerjaan, mengawasi pelaksanaan commissioning test, dan melakukan evaluasi hasil pengawasan pelaksanaan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Melaksanakan persiapan pengawasan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. 1.2 Gambar kerja, shop drawing, dan spesifikasi teknis pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung diidentifikasi berdasarkan dokumen kontrak. Peraturan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, K3, diidentifikasi sebelum melakukan pengawasan. 1.3 Jadwal pelaksanaan pekerjaan diperiksa sesuai dengan dokumen kontrak. 1.4 Izin pelaksanaan pekerjaan lapangan penyedia jasa diperiksa untuk disetujui. 1.5 Dokumen usulan perubahan pekerjaan, addendum, yang terjadi di lapangan diperiksa untuk disetujui. 1.6 Usulan pekerjaan tambah kurang dari kontraktor dievaluasi untuk mendapatkan persetujuan. 2. Melaksanakan pengawasan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. 2.1 2.2 Peraturan dan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja, K3, diterapkan selama pengawasan pekerjaan. Proses pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik diawasi dengan cermat berdasarkan spesifikasi dan gambar kerja. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 2.3 Semua kejadian selama proses pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga dicatat pada form pengawasan yang telah ditetapkan. 3. Memeriksa hasil pekerjaan 3.1 Peralatan dan daftar simak untuk melakukan pemeriksaan di lapangan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Hasil pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga diperiksa kesesuaiannya terhadap spesifikasi teknik dan gambar kerja. 3. Penyimpangan terhadap spesifikasi dan gambar kerja serta dokumen perubahan, addendum, dicatat pada form yang telah disiapkan. 3.
4 rekomendasi perbaikan atas penyimpangan yang terjadi dibuat untuk ditindaklanjuti oleh pelaksana. 4. Mengawasi pelaksanaan commissioning test. 4. 1. Prosedur dan surat pengajuan pelaksanaan commissioning test dari pelaksana diidentifikasi sesuai dengan prosedur. 4. 2. Peralatan, daftar simak dan berita acara untuk pelaksanaan commissioning test disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 4. 3. Proses uji coba setiap unit pada instalasi listrik dan sumber tenaga listrik diawasi sesuai dengan prosedur. 4. Gagal fungsi pada unit instalasi listrik dan sumber tenaga listrik yang terjadi dianalisis sesuai dengan prosedur. 4. 5. Rekomendasi perbaikan terhadap unit instalasi listrik dan sumber tenaga yang gagal fungsi disusun sesuai dengan prosedur. 4. 6. Berita acara pelaksanaan commissioning test dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 5. Melakukan evaluasi hasil pengawasan pelaksanaan. 5. 1. Realisasi pelaksanaan pekerjaan diperiksa kesesuaiannya dengan gambar kerja, spesifikasi teknis dan jadwal kerja induk. 5. 2. Progres pekerjaan dihitung dengan cermat berdasarkan hasil pemeriksaan elemen kompetensi kriteria unjuk kerja di lapangan. 5. 3. Rekomendasi hasil evaluasi pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik dibuat untuk disampaikan kepada pemberi tugas. 5. 4. Laporan hasil pengawasan dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Batasan variabel. 1. Konteks variabel. 1. Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja mandiri dan atau kelompok. 1. 2. Unit kompetensi ini berlaku untuk melakukan pengawasan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. 2. Peralatan dan perlengkapan. 2. 1. Peralatan. 2. 1. Alat pelindung diri APD. 2. Alat pengaman kerja APK. 2. 3. Alat komunikasi. 2. 4. Alat ukur kelistrikan. 2. 5. Alat perekam gambar. 2. 6. Peralatan test meter di lapangan. 2. Perlengkapan. 2. 1. Alat tulis kantor KTK. 2. Peta lokasi bangunan gedung. 2. 3. Gambar kerja shop drawing. 2. 4. Data book material kelistrikan sesuai dengan gambar rancangan. 2. 5. Data komponen kelistrikan sesuai dengan perencanaan. 3. Peraturan yang diperlukan. 3. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Pasal 2 tentang ruang lingkup dan Pasal 3 tentang syarat-syarat keselamatan kerja. 3. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. 3. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P 40 MP 1990 tentang instalasi ketenaga listrikan. 4. Norma dan standar. 4. 1. Norma, tidak ada. 4. 2. Standar. 4. 2. 1. Standar Nasional Indonesia, SNI, Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011, PUIL 2011, SNI 040225 2000 Badan Standarisasi Nasional. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan,
keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan mengawasi pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. 1. 2. Penilaian asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu. 1. 3. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktik, simulasi, dan portofolio di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi tidak ada. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Prosedur penerapan K3 3. 1. 2. Prosedur koordinasi pekerjaan pengawasan 3. 1. 3. Pembacaan instalasi kelistrikan dan teori kelistrikan, proteksi, ilmu bahan dan komponen listrik dikuasai 3. 1. 4. Pengujian komponen-komponen listrik seperti pengaman dan peralatan otomasi lainnya dikuasai fungsi kerja dan spesifikasinya 3. 1. 5. Prosedur commissioning test 3. 1. 6. Penggunaan peralatan ukur kelistrikan sesuai dengan kebutuhan. 3. 1. 7. Pemasangan komponen, peralatan dan sistem peralatan otomasi 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Memeriksa hasil pekerjaan instalasi listrik 3. 2. 2. Melakukan pengetesan terhadap komponen pada instalasi listrik 3. 2. 3. Menginterpretasikan gambar teknik dan flow diagram 3. 2. 4. Membuat laporan. 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan 4. 2. Teliti dalam melaksanakan pengukuran dan pencatatan data hasil pengawasan 4. 3. Cermat dalam mengidentifikasi setiap prosedur kerja 5. Aspek kritis 5. 1. Kecermatan dalam memeriksa kesesuaian hasil pekerjaan dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis. Kode unit F41AG00007 1. Judul unit membuat pedoman teknis untuk operasi dan pemeliharaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. Deskripsi unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja untuk melakukan persiapan menyusun pedoman teknis untuk operasi dan pemeliharaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik, melaksanakan penyusunan pedoman teknis untuk operasi dan pemeliharaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik, dan mengevaluasi pedoman teknis untuk operasi dan pemeliharaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Melakukan persiapan menyusun pedoman teknis untuk operasi dan pemeliharaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. 1. 2. Gambar layout dan dokumen terkait dengan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung diidentifikasi letak dan spesifikasinya. Informasi yang berkaitan dengan gambar layout dan penempatan komponen serta fasilitas lainnya diidentifikasi kesesuaiannya terhadap pedoman dan spesifikasi teknis yang berlaku. 1. 3. Prosedur dan cara kerja pengoperasian instalasi diidentifikasi sesuai dengan tahapannya. 1. 4. Dokumen manual operasional peralatan dan fasilitas lainnya disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2. Melaksanakan penyusunan pedoman teknis untuk operasi dan pemeliharaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. 2. 1. 2. 3. Dokumen-dokumen yang relevan dengan isi pedoman teknis diidentifikasi.
Struktur pedoman teknis dibuat atas dasar aliran informasi dari standar dokumen yang digunakan. Isi dokumen teknis dibuat sesuai dengan struktur standar yang ditetapkan. 2. 4. Penulisan dan isi dokumen dibuat. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. Sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. 3. Mengevaluasi pedoman teknis untuk operasi dan pemeliharaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. 3. 1. Kesesuaian dokumen diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaiannya terhadap format dan lingkup pekerjaan. 3. 2. Data dan dokumen pendukung diperiksa kelengkapannya. 3. Hasil evaluasi terhadap pedoman teknis dikonsultasikan kepada pihak yang berwenang untuk disahkan. 3. 4. Dokumen dapat direvisi ketika terjadi ketidaksesuaian antara standar dokumen teknis yang digunakan acuan dan aliran informasi yang disusun. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja mandiri. 1. 2. Unit kompetensi ini berlaku untuk penyusunan pedoman teknis operasi dan pemeliharaan instalasi listrik fasilitas dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. 1. Alat pengolah data 2. 1. 2. Alat pencetak data 2. 1. 3. Alat komunikasi 2. 1. 4. Alat perekam gambar 2. 2. Perlengkapan 2. 2. 1. Alat tulis kantor, TTK. 2. 2. 2. Peta lokasi bangunan gedung 2. 2. 3. Gambar rancangan instalasi listrik 2. 2. 4. Dokumen yang berkaitan dengan metode pelaksanaan commissioning test. 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik 3. 2. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P 40 M
P. 1990 tentang instalasi ketenagalistrikan. 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0034 Tahun 2005 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 041904/2002 mengenai frekuensi standar khusus sistem arus bolak-balik fase tunggal dan fase 350 Hz sebagai standar wajib. 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 008 Tahun 2007 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia 040225/2000 AMDEL 2006 mengenai amandemen 1 Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 PUIL 2011 sebagai standar wajib. 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 15 Tahun 2009 tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia tentang perlengkapan kendali lampu sebagai standar wajib. 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Nomor 17 Tahun 2009 tentang pemberlakuan dan standar nasional Indonesia mengenai luminaire sebagai standar wajib. 3. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 207/K30 MEM 2003 tentang pemberlakuan standar nasional Indonesia 196659/2002 mengenai tanda keselamatan pemanfaat listrik sebagai standar wajib. 4. Norma dan standar. 4. 1 norma, tidak ada. 4. 2 standar. 4. 2. 1 Standar Nasional Indonesia SNI Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 PUIL 2011 SNI 040225/2000 Badan Standarisasi Nasional. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat pedoman teknis untuk operasi dan pemeliharaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik untuk bangunan gedung. 1. 2. Penilaian asesmen kompetensi pada unit ini dapat dilakukan di tempat kerja atau pada tempat yang disimulasikan serta dapat diterapkan secara individu. 1. 3. Penilaian dapat dilakukan antara lain dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktik, simulasi, dan portofolio di tempat uji kompetensi. 2. Persyaratan kompetensi tidak ada. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. 3. 1. Pengetahuan. 3. 1. Cara penyusunan pedoman teknis. 3. 1. 2. Gambar instalasi listrik. 3. 1. Cara kerja pengoperasian instalasi listrik. 3. 1. 4. Dokumen atau manual operasi fasilitas pada instalasi listrik. 3. 1. 5. Komponen-komponen listrik, pengaman dan peralatan otomasi lainnya dikuasai fungsi kerja dan spesifikasinya. 3. 2. Keterampilan. 3. 2. 1. Mengoperasikan komputer. 3. 2. Menginterpretasikan informasi yang terkait dengan penyusunan pedoman teknis operasi dan pemeliharaan. 4. Sikap kerja yang diperlukan. 4. 1. Disiplin dalam pengendalian pekerjaan untuk memperkecil risiko pekerjaan. 4. 2. Teliti dalam melaksanakan pengukuran dan pencatatan data hasil survei lapangan. 4. 3. Cermat dalam mengidentifikasi dan memilih metode analisis data. 4.
4. Teliti dalam melakukan analisis dan evaluasi data. 5. Aspek kritis 5. 1. Kecermatan dalam membuat pedoman teknis sesuai dengan isi dan struktur dokumen. Kode unit F41 AEG 000081. Judul unit: membuat laporan hasil pekerjaan. Deskripsi unit: unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja membuat laporan hasil perancangan. Instalasi listrik dan sumber tenaga listrik, membuat laporan hasil. Pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik, dan membuat laporan hasil pengawasan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 1. Membuat laporan hasil perancangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik. 1. 2. Format laporan diidentifikasi untuk disesuaikan dengan format dan penulisan yang ditetapkan. Data hasil perancangan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1. 3. Dokumen-dokumen yang terkait dengan proses perancangan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1. 4. Draft laporan disusun sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 1. 5. Draft laporan beserta kelengkapannya diperiksa kembali sesuai dengan standar laporan yang ditetapkan. 1. 6. Draft laporan akhir dikonsultasikan kepada atasan untuk disahkan menjadi laporan hasil pekerjaan perancangan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik. 2. Membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik. 2. Format laporan diidentifikasi secara cermat sesuai dengan format laporan standar yang ditetapkan. Data hasil pelaksanaan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2. 3. Dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pelaksanaan pekerjaan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 2. 4. Draft laporan disusun sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 2. 5. Draft laporan beserta kelengkapannya diperiksa kembali sesuai dengan format dan isi laporan yang ditetapkan. Elemen kompetensi kriteria unjuk kerja. 2. 6. Draft laporan akhir dikonsultasikan kepada atasan untuk disahkan menjadi laporan hasil pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik. 3. Membuat laporan hasil pengawasan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik. 3. 2. Format laporan diidentifikasi secara cermat sesuai dengan format laporan standar yang ditetapkan. Data hasil pengawasi sasasan ngan kebutuhan. 3. Dokumen-dokumerasikan awasan yang terkaitan dengan wawasan disapasikan utuhan. 3. 4. Draft laporan disusun sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 3. 5. Draft laporan beserta kelengkapannya diperiksa kembali disesuaikan dengan format dan isi laporan yang ditetapkan. 3. 6. Draft laporan akhir dikonsultasikan kepada atasan untuk disahkan menjadi laporan hasil pengawasan pekerjaan instalasi listrik dan sumber tenaga listrik. Batasan variabel 1. Konteks variabel 1. Kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja mandiri. 1. 2. Unit ini berlaku dalam menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pembuatan laporan hasil pekerjaan. 1. 3. Data hasil perancangan berupa gambar perancangan, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, RAB. 1. 4. Data hasil pelaksanaan gambar purnalaksana as-built drawing, realisasi biaya, progres pekerjaan, DLL.
1. 5 dokumen-dokumen terkait pelaksanaan pekerjaan berupa surat izin pelaksanaan pekerjaan, notulen rapat, sertifikat uji material, SOP, buku panduan OP, berita acara perubahan pekerjaan, commissioning test, DLL. 1. 6 dokumen-dokumen hasil pekerjaan pengawasan berupa surat persetujuan pelaksanaan pekerjaan, progres pekerjaan pelaksana, notulen rapat, berita acara perubahan pekerjaan, commissioning test, DLL. 2. Peralatan dan perlengkapan 2. 1. Peralatan 2. 1. 1. Alat pengolah data 2. 1. 2. Alat pencetak data 2. 1. 3. Alat komunikasi 2. 1. 4. Alat perekam gambar 2. 2. Perlengkapan 2. 1. Alat tulis kantor, TTK, 2. Peta lokasi bangunan gedung 2. 3. Dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan instalasi listrik 2. 4. Panduan operasi dan pemeliharaan 3. Peraturan yang diperlukan 3. 1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik 3. 2. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P 40 M P 1990 tentang instalasi ketenagalistrikan. 4. Norma dan standar 4. 1. Norma, tidak ada. 4. 2. Standar 4. 2. 1. Standar Nasional Indonesia, SNI, Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011, PUIL 2011, SNI 040225 2000 Badan Standarisasi Nasional. Panduan penilaian 1. Konteks penilaian unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar. 1. Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan hasil pekerjaan. 1. 2. Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi praktik, dan simulasi di workshop dan atau di tempat kerja dan atau di tempat uji kompetensi, TUK. 2. Persyaratan kompetensi, tidak ada. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 3. 1. Pengetahuan 3. 1. Format laporan 3. 1. 2. Dokumen hasil perancangan 3. 3. Dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan 3. 1. 4. Dokumen hasil pengawasan 3. 2. Keterampilan 3. 2. 1. Mengoperasikan komputer 3. 2. Mengoleksi data dan dokumen yang berkaitan dengan hasil perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan 4. Sikap kerja yang diperlukan 4. 1. Teliti dalam mengoleksi data dan dokumen yang berkaitan dengan hasil perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan pekerjaan 4. 2. Cermat dalam menyusun laporan hasil pekerjaan. 5. Aspek kritis 5. 1. Kecermatan dalam merangkum menyusun laporan hasil pekerjaan sesuai dengan format yang ditetapkan. Hormat kami, LPK PT Seifa Tekindo Persada. Fandi Yode, ST Direktur LPK Seifa Tekindo Persada. Hubungi 0778475467, Office 081177787757, Faradilla 082288303338, Wiwi 082173332233, Fandi. Alamat Ruko Manalagi Blok C 010, Kel Belian, Kecamatan Batam Kota, Batam, Kepri,
Indonesia kode pos 29464 website https://ootsgroup.com www.apecnas.net www.astaki.or.id